ubun-ubun terakhir. Begitu sampai di ubun-ubun, mata pun tertarik, maka mata terbalik. Nah, jadi Bapak Ibu salah sangkolo kok mata orang putih mati itu. Satu orang betul nanti itu, termasuk kita. Ketika nyawa kita ditarik di sini, mata kita pun mengikuti tarikan itu sampai terbalik, terbuka. Nah, tugas kita, kalau mata orang terbuka, mati, tutup. Jangan biarkan matanya terbuka. Tutup, sampai tertutup, tutup. Nah, Nabi contohkan begitu. Nah, kata Nabi, la tada'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulun. Kalau kau lihat orang mati, melayat orang mati, jangan bicara keburukan dia, tapi carilah kebaikan dia, karena para malaikat mengaminkan apapun yang kalian katakan tentang dia. Itu adabnya kita melayat jenazah itu, Ibu. Ya. Jadi adab melayat jenazah itu, pertama, kalau datang mencalik jenazah itu, calik wajahnya tu. Kadang ada sebagian orang melayat jenazah, mota di tenda di luar, Ibu. Taknya calik ke dalam, calik, karena yang paling tinggi, pelajaran yang paling tinggi itu melihat kematian. Wa kafa bil mauti wa iza, kata Nabi. Tidak ada pelajaran yang sehebat melihat kematian itu. Tadinya galak mauta, kini sudah selesai begini. Bentar lagi kita juga akan begitu. Maka kalau kita datang melihat melayat jenazah, lihat wajahnya tu, buka. Dia dapat pelajaran bersentuh beluna hati waktunya. Yang kedua, kalau ada matanya terbuka, tutup. Mulutnya tenganga, tutup. Begitu aturannya. Yang ketiga, jangan membicarakan keburukan dia. Walaupun dia buruk, pasti dia punya kebaikan, maka kebaikannya sebut, maka para malaikat mengaminkan ucapan kita. Boleh jadi dia dalam catatan Allah buruk, tapi kalau semua orang mengatakan dia baik, malaikat mengaminkan, boleh jadi catatannya diubah oleh Allah. Itu pentingnya kita menyebut baik-baik orang mati itu, Ibu. Saya kalau datang melihat bapak nanti ibu, kalau melihat bapak ibu meninggal dunia, saya temui anak aku, ya jamaah apa, teman-teman, bapak ini orang baik, ke masjid rajin, taklim rajin. Saya sebut kebaikan dia. Maka kata Nabi, para malaikat mengaminkan ucapan baik kita tentang dia. Boleh jadi catatan dia buruk di sisi Allah, tapi ketika semua orang ini mengatakan dia orang baik, malaikat kemudian mencatat dan mengubah. Makanya Pak Ibu, ada sebuah tradisi Pak di Jawa, dulu saya waktu sekolah di Jakarta Pak Ibu, saya lihat orang-orang kalau mati di Jakarta itu Pak Ibu, sebelum dibawa salat atau dibawa ke tempat pemakaman, itu semua jenazah, semua orang yang hadir itu menyaksikan jenazah, pelepasan namanya. Lalu di sana seseorang berkata, Bapak Ibu, tolong persaksikan almarhum Fulan bin Fulan orang baik. Baik, khair. Baik, khair. Aku yang tak ada dawak nampak dan Bapak Ibu, mempersaksikan bahwa dia ini orang baik. Kenapa? Karena para malaikat tu'aminu ma taqulun, para malaikat mengaminkan setiap ucapan baik tentang dia. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Jadi jangan buru-buru dicari Bapak Ibu. Nah, ada orang mati Bapak Ibu, siapa mati? Sianu. Oh, kok sianu tu mati, dah agak ketujuh, mana selesai cingkah orang tak betul Bapak Ibu ya. Tetap yang baik-baiknya lahir dapat cari dari dia. Jangan bicara yang buruk-buruknya. Lalu Nabi berdoa, Allahumma gfir li Abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiin. Ini doa nih. Bapak Ibu kalau datang melihat orang mati, jangan mota dulu, doa. Allahumma gfir li fulan, sebut namanya. Allahumma gfir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiin. Ya Allah, ampuni dosa si fulan dan angkat derajatnya di alam barzah dan alam akhirat. Ini doa nih. Bapak Ibu kalau datang melihat jenazah, di depan jenazah itu berdoa, Allahumma gfir li fulan. Sebut namanya, kalau hafal namanya Allahumma gfir lahu. Dan warfa' darajatahu fil mahdiin. Itu doa melayat jenazah. Allahumma gfir lahu, kalau tahu namanya sebut namanya, lalu tambah warfa' darajatahu fil mahdiin. Ya, di sini Nabi berkata kepada Ummu Salamah, semoga Allah menggantinya wakhlufhum fi aqbih. Kata Nabi setelah mendoakan Abu Salamah, Nabi berkata ke istrinya, apa kata Nabi ke istrinya? Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik.
Ya maksudnya mungkin dengan pahala kalau kamu bersabar. Nah, tapi Ummu Salamah memahami agak beda. Ketika Nabi mengatakan Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, maka ketika datang Abu Bakar setelah iddahnya habis melamar Ummu Salamah, dia tidak mau. Datang Abu Umar tidak mau, datang Utsman tidak mau. Semua sahabat lamarnya ditolak. Kenapa? Masih terngiang-ngiang di telinganya Nabi berdoa, dia akan diganti Allah dengan yang lebih baik. Oh, ternyata betul Nabi melamar dia kemudian. Nah, itulah hebatnya ya. Nah, jadi boleh juga Bapak Ibu ya, kalau do jando, awak kan tuju je nyola, lala menunggu jando kan ada orang aku tunggu jandamu kan lala mati lakinya Pak. Ya dah, mati suaminya dah. Hanya masih masuk iddah baru. Ndak boleh mengecek ke nyola. Ya, ndak boleh ngecek ke nyola. Tunggu ambo ya. Ndak boleh tu. Ndak boleh. Nah, boleh dengan bahasa sampiran. Seperti Nabi, semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik dari dia. Itu sampiran tuh. Ya, jadi kalau nampak jando mati suaminya ancak, awak duda lo kan, cocok. Iddahnya lama sampai bulan 10 hari tu. Beko dipotong kawan beko kan. Awak lama nanti. Ya, bisa jadi gitu tu. Maka kau basobok je di jalan, mengecek saya. Oh ya. Kok masak cubadak di belakang rumah tu ambo yang menjuluk esok ya. Tu boleh. Tu boleh. Tu bahasanya bahasa sampiran tu. Ibu kau pasti senyum-senyum kau. Begitu. Tu boleh. Tapi langsung tu depoin tak boleh lah tu. Gitu ya. Jadi itu namanya bahasa sampiran. Itu dibolehkan kalau bosobok jando yang sudah lama ditunggu jandanya gitu. Ya begitu. Ya, mana tahu nanti ayo memang itu Pak awak lama mana menunggu jandonya. Kok cocok mati lakinya. Ya kan? Kai tunggu lama sampai bulan 10 hari kau yang potong ni kawan ni kau. Kok bosobok betul saya kecek kayaknya. Bu coba dak lah ke rumah tu kok abi kok masak besok ambo juduk ya. Yo. Ya. Begitulah dulu. Sampai hadis dulu Ibu ya. Ada pertanyaan dulu Pak Ibu ke sini. Silakan ini. Waalaikumsalam. Ya. Ya Allah, ya Rabb kami, limpahkan kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim. Ya. Apalagi doa-doa dan Al-Quran yang bisa kita jadikan harapan untuk kita mati dalam keadaan baik itu. Ya doa salah satunya. Tapi kalau amal itu Fussilat ayat 30. Doa itu banyak. Yang seperti biasa kita Allah makhtim alaina ya bi husnil khatimah. Ya Allah tutuplah hidup saya dengan husnul khatimah. Itu doa. Doa. Tapi doa tidak cukup. Yang paling menentukan amal kita. Kalau amal kita tuh baca di Fussilat 30 itu. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Satu, sudah masuk. Separuh kaki kita sudah ada di situ, kena beriman pada Allah. Lalu, yang paling berat, mereka istiqamah dalam kebaikan sampai akhir ajalnya datang. Istiqamah ini yang berat. Bapak Ibu melakukan satu amal, tidak boleh putus-putus. Istiqamah itu tidak boleh putus. Rutin. Ketika kematiannya datang, kata Allah, turun para malaikat. Apa kata malaikat? Jangan kau takut. Jangan. Kematianmu tidak akan sakit. Jangan kau sedih meninggalkan harta dunia, anak, keluarga. Jangan sedih. Tempatmu lebih baik. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dipertontonkan surga kepadanya. Ketika dia menonton surganya itu, sudut-sudut surganya itulah nyawanya ditarik. Bukan mati tidak sakit. Sakit mati itu cuma hilang karena kenikmatan yang sedang dihadapkan kepadanya.
Ibu bapak, kalau menonton film atau sinetron dan katujuan, ceritanya yo benar rancak. Ibarat anak muda kini gua banget kita ceritanya. Pokoknya awak bananya ceritanya ibu yo benar. Ya, itu sekadang kelengkiang nyamuk di kaki tidak terasa tu. Ya nak. Kenapa? Karena kenikmatan yang ada di depan mata kita menghilangkan sakit itu tidak ingat kita. Kenapa Nabi salat malam sampai bengkak kaki beliau? Tidak terasakah bengkak kaki Nabi? Terasa. Kenapa? Tapi nikmat berkontak dengan Allah itu menghilangkan sakit di fisik itu. Itu mati begitu. Kepada kita dipertontonkan kenikmatan mala ainun ra'at yang mata tidak pernah melihat selama ini. Wala uzunun sami'at yang telinga tidak pernah mendengar selama ini. Wala khatara ala qalbil basar yang hati tidak pernah membayangkan ada yang seperti sekarang dipertontonkan kepada kita. Maka saat itulah kita ditarik nyawanya dan kita tidak tahu kalau kita sudah dimatikan oleh para malaikat. Itu yang disebut allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Mereka diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan yang sangat indah. Makanya mati itu sakit, semua mati sakit, cuman hilang karena kenikmatan yang sedang dipertontonkan kepada kita. Seperti istri Fir'aun lah. Istri Fir'aun itu matinya dalam kisah disebutkan itu ditaruh badannya di bawah tebing, lalu batu besar dijatuhkan dari atas menimpa badannya itu sampai badannya itu remuk. Kenapa? Karena dia beriman kepada Nabi Musa. Tapi istri Fir'aun tidak pernah merasakan sakit mati itu. Kenapa? Karena dia minta surga selalu. Yang doanya Rabbi binil indaka baiten fil jannah, ya Allah bangunkan saya istana di surga ya Allah. Betul diperlihatkan surga menjelang mati ini. Kenapa? Karena engkau punya amal yang istiqamah. Apa amal istri Fir'aun yang istiqamah? Sabar menghadapi suami Fir'aun. Itu istiqamah. Dia lapak, dipijak, disipak. Dia berdoa saja, ya Allah bangunkan saya istana ya Allah. Tidak ada dia melawan, menggugat cerai, update status. Ya. Terima saja, sudahlah, dia harus istiqamah, terima begitu. Nggak ada. Makanya ibu kalau mau begitu, maka matinya nikmat mati. Ya. Ibu-ibu dah suka menjawit-jawit itu payah mati besok tu cayu. Mana menakut-nakut ni, cayu lah. Dan suka menjawit-jawit itu payah mati besok tu. Jadi istiqamah yang paling pokok. Ibu bapak cari amal, tapi amal tu nak boleh discontinue. Ya. Iya, amal itu harus continue ya, harus istimrar namanya ya, harus istiqamah. Itu syarat. Tapi kan begini Bapak Ibu ya, nyo ibarat kayu Ibu Bapak. Nyo kalau lah dari ketek condong ke barat, nyo roboh ke barat. Dari ketek condong ke timur, pasti roboh ke timur. Bapak Ibu kalau dari muda, dari sampai tua itu condong kepada kebaikan, pasti matinya baik. Karena manusia itu akan mati sesuai kebiasaan dia. Ya. Man sabba ala syai'in sabba alaih. Manusia itu akan mati sesuai kebiasaannya. Percayalah Bapak Ibu itu, pasti kita akan mati. Ibu tak perlu diajarkan la ilaha illallah. Yang lidahnya biasa itu baca sendiri, pasti baca sendiri, tak perlu diajarkan juga. Ada cerita Bapak Ibu ya, ini cerita Bapak Ibu ya, iyo tidak terjadi, tak tahu dah tapi terjadi itu. Jadi ada orang dari ketek Papua, dari ketek suku Menkoa Pak, iyo warna candu warna kuah, aku sampai tua Menkoa, aku tak berhenti Pak. Ketika nyoka mati Pak, lah menghadapi sakratul maut, mari adiknya Pak, udang, istrinya juga anak-anaknya, teraga udang apa namanya? Pergi ke pasar lah. Kalau di Bali udang ke pasar, Ibu, Bali udang ke pasar dimasak, ala masak, Pak udang mari aja baru udang, tiba kawan sama main kuah, Ibu, udang, nyambil kartu kuah tu. Mati langsung Ibu. Itu. Itulah manusia itu akan mati sesuai kebiasaannya. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, makanya biasakan saja dalam kebaikan. Dan Bapak Ibu pasti mati. Utsman bin Affan mati sedang baca Quran karena memang di dada Utsman itu Al-Quran.
Saya pernah lihat di media sosial di Turki ada guru mengaji mati sedang mengajarkan Al-Quran. Itu kemarin di Bandung, wali kota Bandung mati sedang berceramah, mau khutbah Jumat ya, hari Jumat. Memang orang baik yang kecenderungannya baik akan dimatikan di tempat-tempat yang baik dalam keadaan-keadaan baik. Doa itu hanya salah satu sarana saja mati kita jadi baik. Yang penting Bapak Ibu rintis seperti kayu, condongkan dia ke arah kebaikan. Pasti robohnya ke sana. Mustahil kalau ada satu-satu itu kasuistis. Ya. Kalau tiap hari kan naik kelab, ini mati situ ikut tuh. Tapi kalau tiap hari ke masjid minimal mati pulang dari masjid. Jangan ada tetangga Bapak Ibu meninggal sudah sembahyang asar, turun dari tangga tuh paniang meninggal. Ada satu yang begitu tuh Ibu, karena dia akan mati dalam keadaan baik sesuai kebiasaan yang dibiasakannya ketika di dunia. Itu caranya itu ya. Akan masih ada katu masih ada katu enggak 5 dan 6 tahun masih ada untuk ya. Kalau 65 lebih pensiun ke 5 tahun itu ya, 5 tahun dan 6 tahun. Makanya Bapak Ibu selama 5 tahun carilah kebiasaan-kebiasaan yang tidak discontinue. Ya, kebiasaan itu yang permanen sampai ajal datang, dan percayalah karena begini pilihan kita hanya dua. Nanti baca surat Al-Anfal ayat 50 Ibu. Ya, surat Al-Anfal 50. Ada manusia ketika matinya malaikat turun, tapi bukan ngasih tahu surganya, menampar-nampar wajahnya. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ada para malaikat saat orang itu mati, turun para malaikat bergerombolan menampar-namparnya. Bukan ngasih tahu surganya, menampar dia. Dan itu yang menyakitkan Bapak Ibu. Jadi kan kematian itu bisa kita decide. Tempatnya, waktunya, sebabnya, takdir dari Allah tunggu. Tapi caranya kita desain sendiri. Malaikat yang mencabut pesan sendiri. Karena malaikat yang mencabut itu delivery, order Pak Ibu. Delivery dia itu. Ya, yang pesan naziat datang naziat, percayalah. Yang pesan nasihat datang nasihat. Yakinlah. Dia itu orderan. Apa yang Bapak Ibu pesan dia datang sesuai pesanan itu, percayalah. Nah, makanya Bapak Ibu ya masih ada waktu ya untuk mendesain kematian kita. Ya mudah-mudahan semua kita mati dalam keadaan baik itu. Tapi itu caranya tadi. La ilaha illallah dituntun ke telinganya, dan kalau sudah dia baca jangan bacakan lagi, stop. Jangan sampai enggak. La ilaha illallah. Kalau dia sudah baca, stop. Jangan ajarkan lagi. Yang dihitung akhir kalamnya. Nanti kalau dia ngomong lagi, tuntun lagi. Tapi kalau dia tidak ngomong-ngomong, sudah diam saja udah. Yang dihitung terakhir tadi itu. Ya. Dan yang diajarkan 3 kali, la ilaha illallah. Tak mau dia, la ilaha illallah. Tak mau dia, ulang 3 kali. Setelah 3 kali, stop dulu. Jangan didesak, karena dia sedang menghadapi proses yang berat. Jangan didesak. Jadi Ibu, la ilaha illallah. Oi, bacol lah. Wah, bacol. Kalau tak betul tu Ibu, serang payah. Jadi sasa-sasaannya. Ya, kalau dia sudah baca, diam dulu. Begitu aturannya. Itulah dulu Pak. Ya silakan Pak. Bapak minggu besok aja Pak ya. Kalau Pak kok 3 pertanyaannya panjang. Rabu besok. Silakan ya Pak. Ya. Ya. Nah, selama dia masih muslim, kalau dia tidak salat, dia muslim mukmin yang berdosa besar. Yang tidak disolatkan kalau dia kafir. Yang kafir itu tidak pernah bersahadat, memang kafir. Ya seperti Nasrani, Yahudi, memang tidak perlu disolatkan. Kalau dia mukmin, tapi selama ini dia tidak salat, Ustaz, tetap mati disolatkan karena dia mukmin yang berdosa besar. Adapun hadis Nabi tidak mau mensalatkan itu orang yang mati berhutang. Ada orang mati dia berhutang, Nabi tidak mensalatkan dia sampai hutangnya dibayarkan, baru Nabi salatkan. Artinya ya doa permintaan ampun untuk orang yang mati berhutang itu tidak akan berguna kalau hutangnya masih ada. Itu menunjukkan seriusnya masalah hutang. Bukan berarti kita tidak boleh mensalatkan dia, boleh. Nah, yang tidak boleh itu kalau dia kafir Pak. Kafir dalam pengertian kafir hakiki, akidah.
Orang tidak salat pasti masuk neraka. Nanti baca di Al-Mudassir 40 sampai 43. Penduduk neraka ditanya, kenapa kalian masuk neraka? Jawabannya, kami tidak salat. Lam naku minal musallin. Itu artinya kalau dia tidak salat sudah dipastikan nerakanya, tapi tetap kita salatkan, kita mintakan ampun untuk dia. Ya, mudah-mudahan Allah ya bisa saja mengubah keadaannya, mengubah keputusannya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.